Suara yang menyatukan dunia. Sejarah radio yang mengubah cara manusia berkomunikasi. 5. Sejak awal peradaban, manusia selalu mencari cara untuk menyampaikan pesan sejauh mungkin. Di zaman kuno, berita dibawa oleh pelari yang menempuh perjalanan berhari-hari. Kerajaan menggunakan burung merpati sebagai pembawa surat. Di wilayah pesisir, kapal mengirimkan sinyal menggunakan bendera, sementara di daerah pegunungan, api unggun dinyalakan dari satu bukit ke bukit lainnya sebagai tanda bahaya atau kemenangan. Semua cara itu memiliki satu kelemahan yang sama. Jarak. Semakin jauh tujuan sebuah pesan, semakin lama pula waktu yang dibutuhkan untuk menyampaikannya. Bahkan ketika telegraf ditemukan pada abad ke-19 dan memungkinkan pesan dikirim melalui kabel listrik, dunia masih terikat oleh jaringan kabel yang membentang ribuan kilometer. Lautan menjadi penghalang besar. Daerah terpencil sulit dijangkau. Kapal yang berada di tengah samudera hampir tidak memiliki cara untuk berkomunikasi dengan daratan. Banyak ilmuwan mulai bertanya, apakah mungkin mengirimkan pesan tanpa menggunakan kabel? Pertanyaan sederhana itu menjadi awal dari salah satu revolusi komunikasi terbesar dalam sejarah umat manusia. Perjalanan menuju radio sebenarnya dimulai bukan dari seorang penemu radio, melainkan dari para ilmuwan yang berusaha memahami bagaimana alam bekerja. Pada pertengahan abad ke-19, seorang fisikawan asal Skotlandia bernama James Clerk Maxwell mengembangkan teori yang menjelaskan bahwa listrik dan magnet sebenarnya saling berhubungan. Dari persamaan matematis yang ia susun, Maxwell menyimpulkan bahwa ada gelombang tak terlihat yang dapat merambat di udara dengan kecepatan cahaya. Saat itu, gagasan tersebut terdengar luar biasa. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat gelombang itu. Tidak ada alat yang mampu membuktikannya. Selama bertahun-tahun, teori Maxwell hanya dianggap sebagai rumus di atas kertas. Hingga akhirnya, pada tahun 1887, seorang ilmuwan Jerman bernama Heinrich Hertz berhasil membuktikan bahwa gelombang elektromagnetik benar-benar ada. Melalui serangkaian percobaan, ia berhasil menghasilkan gelombang tersebut di laboratorium dan menunjukkan bahwa gelombang itu dapat dipancarkan dari satu titik ke titik lainnya tanpa menggunakan kabel. Eksperimen Hertz menjadi bukti bahwa teori Maxwell memang benar. Namun saat itu, Hertz sendiri tidak membayangkan bahwa temuannya akan digunakan untuk komunikasi. Ia bahkan pernah mengatakan bahwa penelitiannya mungkin tidak memiliki manfaat praktis. Sejarah kemudian membuktikan sebaliknya. Di Italia, seorang pemuda bernama Guglielmo Marconi membaca hasil penelitian Hertz dengan penuh antusias. Ia percaya bahwa gelombang elektromagnetik dapat digunakan untuk mengirimkan pesan melintasi jarak yang sangat jauh. Banyak orang meragukan gagasan tersebut. Mereka menganggap sinyal tidak mungkin mampu melewati bukit, hutan, apalagi lautan. Namun Marconi tidak menyerah. Di halaman rumah keluarganya, ia mulai melakukan berbagai percobaan sederhana. Dengan peralatan rakitan sendiri, ia mencoba mengirimkan sinyal dari satu titik ke titik lainnya. Awalnya hanya beberapa meter. Kemudian puluhan meter. Lalu ratusan meter. Setiap keberhasilan membuat keyakinannya semakin kuat. Ia terus menyempurnakan antena, pemancar, dan penerima sinyal. Tidak lama kemudian, sinyal berhasil menempuh jarak beberapa kilometer. Hasil itu mengejutkan banyak orang. Marconi kemudian memperoleh dukungan untuk mengembangkan penemuannya. Pada akhir abad ke-19, ia berhasil mendemonstrasikan sistem telegraf nirkabel kepada berbagai pihak, termasuk pemerintah dan angkatan laut. Bagi dunia maritim, teknologi ini terdengar seperti keajaiban. Selama ini, kapal yang berada jauh di tengah laut hampir tidak memiliki cara untuk meminta bantuan ketika menghadapi badai atau kecelakaan. Dengan radio,
pesan darurat dapat dikirim tanpa harus menunggu kapal lain lewat. Potensi penyelamatan nyawa begitu besar. Tahun demi tahun, jangkauan radio semakin meningkat. Antena dibuat lebih tinggi. Pemancar menjadi lebih kuat. Peralatan semakin andal. Puncaknya terjadi pada tahun 1901. Marconi mencoba sesuatu yang dianggap mustahil. Ia ingin mengirim sinyal melintasi Samudra Atlantik. Banyak ilmuwan percaya bahwa lengkungan bumi akan menghalangi gelombang radio. Sebagian mengatakan eksperimen itu pasti gagal. Namun pada bulan Desember 1901, di sebuah stasiun penerima di Newfoundland, Kanada, Marconi berhasil menerima sinyal kode Morse berupa 3 titik yang mewakili huruf S, dikirim dari Cornwall, Inggris. Sinyal itu telah menempuh lebih dari 3.000 kilometer. Dunia terkejut. Untuk pertama kalinya, manusia berhasil mengirimkan pesan tanpa kabel melintasi samudra. Keberhasilan tersebut langsung mengubah cara dunia memandang komunikasi. Negara-negara mulai membangun stasiun radio. Perusahaan pelayaran memasang perangkat radio di kapal mereka. Militer melihat radio sebagai teknologi strategis. Komunikasi tidak lagi bergantung pada kabel yang mudah putus atau sulit dipasang. Udara kini menjadi jalur komunikasi baru. Namun pada masa itu, radio masih digunakan untuk mengirim kode Morse. Belum ada suara manusia. Pesan yang dikirim masih berupa titik dan garis yang harus diterjemahkan oleh operator. Banyak orang mulai bertanya lagi. Jika kode dapat dikirim melalui udara, apakah suara manusia juga bisa? Pertanyaan itu kembali mendorong lahirnya inovasi baru. Di berbagai laboratorium, para ilmuwan mulai mencoba mengubah gelombang radio menjadi pembawa suara. Mereka mengembangkan mikrofon yang mampu mengubah suara menjadi sinyal listrik. Mereka merancang pemancar yang dapat membawa sinyal tersebut melalui gelombang radio. Mereka menciptakan penerima yang mampu mengubah sinyal kembali menjadi suara. Perjalanan itu tidak mudah. Gangguan listrik sering merusak kualitas suara. Jangkauan masih terbatas. Peralatan sangat besar dan mahal. Namun sedikit demi sedikit, setiap masalah berhasil diatasi. Awal abad ke-20 menjadi masa penuh eksperimen. Suara mulai berhasil dipancarkan. Musik mulai terdengar melalui udara. Orang-orang yang mendengarnya untuk pertama kali merasa seolah sedang menyaksikan keajaiban. Tidak ada kabel. Tidak ada kurir. Tidak ada surat. Namun suara seseorang dapat terdengar dari tempat yang sangat jauh. Penemuan radio mengubah makna jarak. Dunia terasa lebih kecil. Perjalanan komunikasi yang dahulu membutuhkan hari bahkan minggu kini hanya memerlukan hitungan detik. Tak lama kemudian, radio membuktikan betapa berharganya teknologi ini. Pada tahun 1912, ketika kapal Titanic menabrak gunung es di Samudra Atlantik, operator radio di kapal segera mengirimkan sinyal darurat ke kapal-kapal lain di sekitarnya. Meskipun tragedi itu tetap menelan banyak korban jiwa, sinyal radio memungkinkan ratusan penumpang berhasil diselamatkan. Peristiwa tersebut menjadi bukti nyata bahwa radio bukan hanya alat komunikasi. Radio adalah penyelamat nyawa. Sejak saat itu, hampir semua kapal besar diwajibkan memiliki operator radio. Stasiun radio pesisir dibangun di berbagai negara. Komunikasi laut memasuki era baru yang jauh lebih aman. Namun manfaat radio ternyata tidak berhenti di sana. Para penemu mulai membayangkan sesuatu yang lebih besar. Bagaimana jika bukan hanya kapal yang dapat menerima sinyal? Bagaimana jika setiap rumah memiliki alat yang dapat menangkap suara dari udara? Bagaimana jika satu orang dapat berbicara, lalu jutaan orang mendengarnya secara bersamaan?
gagasan itu terdengar hampir mustahil. Tetapi dalam beberapa tahun berikutnya, dunia akan menyaksikan lahirnya media baru yang mengubah politik, hiburan, pendidikan, hingga kehidupan sehari-hari miliaran manusia. Radio akan menjadi suara dunia. Dan revolusi itu baru saja dimulai. Lahirnya siaran radio, ketika satu suara dapat didengar jutaan orang. Memasuki awal abad ke-20, radio telah membuktikan dirinya sebagai alat komunikasi yang luar biasa. Kapal-kapal dapat saling bertukar informasi di tengah lautan, pemerintah mampu mengirimkan pesan ke wilayah yang jauh, dan militer mulai mengandalkan radio sebagai sarana komunikasi yang jauh lebih cepat dibandingkan telegraf. Namun pada masa itu, radio masih memiliki fungsi yang sangat terbatas. Ia hanya digunakan untuk mengirim pesan dari satu pihak kepada pihak lain. Belum ada siaran. Belum ada musik. Belum ada berita yang dapat didengar masyarakat umum. Gelombang radio masih menjadi milik para operator dan teknisi. Tetapi beberapa penemu mulai membayangkan sesuatu yang jauh lebih besar. Bagaimana jika satu pemancar dapat mengirimkan suara kepada ribuan, bahkan jutaan orang secara bersamaan? Jika gagasan itu berhasil diwujudkan, komunikasi tidak lagi bersifat pribadi. Ia akan menjadi komunikasi massal. Sebuah revolusi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Untuk mewujudkannya, para ilmuwan harus menyelesaikan berbagai tantangan teknis. Gelombang radio harus dibuat cukup stabil agar suara terdengar jelas. Pemancar harus memiliki daya yang jauh lebih besar. Penerima radio harus dibuat lebih sederhana agar dapat digunakan masyarakat biasa. Semua itu membutuhkan waktu bertahun-tahun. Di Amerika Serikat dan Eropa, perusahaan-perusahaan elektronik mulai berlomba mengembangkan teknologi baru. Mereka merancang tabung vakum yang mampu memperkuat sinyal radio. Mikrofon menjadi semakin sensitif. Antena dibangun semakin tinggi. Sedikit demi sedikit, kualitas suara yang dipancarkan semakin baik. Kemudian tibalah momen yang mengubah sejarah. Pada malam Natal tahun 1906, seorang insinyur asal Kanada bernama Reginald Fessenden melakukan percobaan yang mengejutkan para operator radio di kapal-kapal yang sedang berlayar. Mereka terbiasa mendengar bunyi titik dan garis kode Morse. Namun malam itu, sesuatu yang berbeda terdengar dari radio mereka. Bukan bunyi telegraf, melainkan suara manusia. Fessenden membacakan kutipan dari Alkitab, memainkan lagu menggunakan biola, dan mengucapkan selamat Natal kepada siapapun yang sedang mendengarkan. Banyak operator radio mengira perangkat mereka rusak. Sebagian lainnya terdiam karena tidak percaya. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, suara manusia dipancarkan melalui gelombang radio. Meskipun siaran itu masih bersifat eksperimen, dunia baru saja menyaksikan lahirnya penyiaran radio. Perkembangan berikutnya berlangsung sangat cepat. Perusahaan elektronik mulai memproduksi radio penerima dalam jumlah yang lebih banyak. Masyarakat perlahan mengenal perangkat yang dapat menangkap suara dari udara. Awalnya radio masih mahal. Hanya keluarga berada yang mampu membelinya. Namun seiring meningkatnya produksi, harga radio mulai turun. Semakin banyak rumah yang memiliki perangkat tersebut. Di ruang tamu, radio menjadi pusat perhatian. Seluruh keluarga berkumpul mengelilinginya. Mereka mendengarkan berita, musik, sandiwara radio, ceramah, hingga siaran olahraga. Untuk pertama kalinya, jutaan orang dapat menikmati hiburan yang sama pada waktu yang sama. Salah satu tonggak penting terjadi pada tahun 1920 ketika stasiun radio KDKA di Pittsburgh mulai melakukan siaran reguler. Stasiun ini sering dianggap sebagai salah satu pelopor penyiaran radio modern.
Berita hasil pemilihan Presiden Amerika Serikat disiarkan langsung kepada masyarakat. Peristiwa itu menunjukkan bahwa radio bukan sekadar alat komunikasi. Radio adalah media massa. Dalam waktu singkat, stasiun radio bermunculan di berbagai negara. Program-program baru terus dibuat. Ada acara musik klasik. Ada pertunjukan komedi. Ada sandiwara radio yang membuat para pendengar membayangkan sendiri setiap adegannya. Ada berita dari berbagai penjuru dunia. Radio menghadirkan pengalaman yang belum pernah ada sebelumnya. Orang-orang tidak perlu lagi membaca koran untuk mengetahui kabar terbaru. Mereka cukup menyalakan radio. Suara penyiar akan membawa dunia masuk ke dalam rumah mereka. Perusahaan-perusahaan segera melihat peluang besar. Iklan mulai disiarkan melalui radio. Produk makanan, pakaian, obat-obatan, peralatan rumah tangga. Semuanya dipromosikan kepada jutaan pendengar. Lahirnya iklan radio mengubah dunia bisnis. Untuk pertama kalinya, sebuah perusahaan dapat memperkenalkan produknya kepada masyarakat luas hanya melalui suara. Industri hiburan juga berkembang pesat. Penyanyi yang sebelumnya hanya tampil di panggung kini dapat didengar oleh orang-orang yang tinggal ratusan kilometer jauhnya. Musik menjadi lebih mudah dinikmati. Banyak lagu menjadi populer karena sering diputar di radio. Bintang-bintang baru lahir dari balik mikrofon. Bahkan olahraga ikut berubah. Pertandingan sepak bola, tinju, dan bisbol mulai disiarkan secara langsung. Pendengar yang berada jauh dari stadion dapat merasakan ketegangan pertandingan hanya melalui suara komentator. Mereka membayangkan setiap gerakan pemain. Setiap sorakan penonton. Setiap gol yang tercipta. Radio membuktikan bahwa imajinasi manusia mampu melengkapi apa yang tidak dapat dilihat mata. Namun semakin banyak stasiun radio bermunculan, semakin padat pula gelombang udara. Sering kali dua stasiun menggunakan frekuensi yang hampir sama. Akibatnya, suara saling bertabrakan. Pendengar mendengar dua siaran sekaligus. Gangguan ini menjadi masalah besar. Pemerintah di berbagai negara akhirnya mulai mengatur penggunaan frekuensi. Setiap stasiun diberikan saluran tertentu agar tidak saling mengganggu. Pengaturan ini menjadi dasar sistem penyiaran radio modern yang masih digunakan hingga sekarang. Sementara itu, teknologi radio juga terus berkembang. Pada awalnya hampir semua siaran menggunakan modulasi amplitudo atau AM. Sistem ini cukup baik, tetapi mudah terganggu oleh petir, mesin listrik, dan berbagai sumber gangguan lainnya. Kemudian muncul teknologi baru. Frekuensi modulation atau FM. Teknologi ini menghasilkan kualitas suara yang jauh lebih jernih. Musik terdengar lebih kaya. Gangguan jauh berkurang. FM kemudian menjadi pilihan utama untuk siaran musik di banyak negara. Radio semakin dekat dengan kehidupan masyarakat. Di pagi hari, orang mendengarkan berita sebelum berangkat bekerja. Di siang hari, musik menemani aktivitas. Pada malam hari, keluarga berkumpul mendengarkan sandiwara radio. Di pedesaan, radio menjadi sumber informasi utama. Di kota-kota besar, radio menjadi teman perjalanan para pengendara. Suara penyiar terasa begitu akrab. Seolah berbicara langsung kepada setiap pendengar. Namun kekuatan radio ternyata jauh melampaui hiburan. Ketika dunia memasuki masa-masa sulit seperti Perang Dunia Kedua, radio berubah menjadi senjata informasi yang sangat penting. Melalui radio, pemerintah memberikan pengumuman kepada rakyat. Tentara menerima instruksi. Masyarakat memperoleh kabar terbaru mengenai kondisi perang.
Di saat yang sama, radio juga digunakan sebagai alat propaganda. Satu pidato yang disiarkan melalui radio mampu memengaruhi jutaan orang dalam waktu bersamaan. Belum pernah ada media yang memiliki pengaruh sebesar itu. Radio telah mengubah politik, ekonomi, hiburan, pendidikan, bahkan cara manusia memahami dunia. Apa yang dahulu dimulai dari eksperimen sederhana dengan gelombang elektromagnetik kini telah menjadi suara yang menyatukan seluruh bangsa. Namun perjalanan radio masih jauh dari selesai. Karena setelah berhasil menghubungkan rumah-rumah di seluruh dunia, radio akan menghadapi tantangan terbesar dalam sejarahnya. Munculnya televisi, lalu internet, dan akhirnya era digital yang memaksa radio untuk berevolusi agar tetap bertahan di tengah perubahan zaman. Radio bertahan di tengah perubahan dari Perang Dunia hingga era Internet 8. Memasuki dekade 1930-an, radio telah berkembang menjadi media komunikasi paling berpengaruh di dunia. Hampir setiap hari, jutaan orang menyalakan radio untuk mendengarkan berita, musik, drama, hingga pidato para pemimpin negara. Bagi banyak keluarga, radio bukan lagi barang mewah. Ia telah menjadi bagian dari kehidupan. Suara penyiar yang terdengar setiap pagi terasa seperti teman yang selalu hadir di rumah. Banyak orang bahkan mengenali suara seorang penyiar lebih baik daripada wajahnya sendiri, karena pada masa itu radio hanya dapat didengar, bukan dilihat. Namun ketika dunia memasuki masa Perang Dunia Kedua, peran radio berubah secara drastis. Radio tidak lagi hanya menjadi media hiburan. Ia menjadi alat yang menentukan jalannya peperangan. Di medan perang, komunikasi adalah segalanya. Pasukan yang mampu mengirim dan menerima informasi lebih cepat memiliki peluang lebih besar untuk bertahan dan memenangkan pertempuran. Sebelum radio berkembang, pesan harus dikirim menggunakan kurir atau kabel komunikasi yang mudah terputus akibat ledakan dan serangan musuh. Kini, seorang komandan dapat memberikan perintah kepada pasukannya melalui gelombang radio hanya dalam hitungan detik. Pesawat tempur dapat berkomunikasi dengan pangkalan. Kapal perang dapat saling bertukar informasi di tengah samudera. Tank yang bergerak di garis depan dapat menerima instruksi tanpa harus menghentikan laju mereka. Radio menjadi tulang punggung komunikasi militer modern. Namun kekuatan radio tidak hanya terasa di medan perang. Di rumah-rumah penduduk, jutaan orang setiap hari menunggu siaran berita. Mereka ingin mengetahui perkembangan perang. Mereka ingin mendengar kabar tentang keluarga yang bertugas di medan tempur. Mereka ingin mengetahui apakah kota mereka masih aman. Suara dari radio menjadi sumber harapan sekaligus kecemasan. Pemerintah di berbagai negara menyadari betapa besarnya pengaruh media ini. Pidato para pemimpin disiarkan ke seluruh negeri. Masyarakat dapat mendengar langsung ajakan, peringatan, maupun kabar penting tanpa harus membaca surat kabar. Radio menjadi alat yang mampu membentuk opini publik dalam waktu yang sangat singkat. Di sisi lain, radio juga digunakan untuk menyebarkan propaganda. Setiap pihak berusaha memengaruhi pikiran masyarakat melalui siaran yang mereka kendalikan. Informasi menjadi senjata. Dan radio adalah alat penyebarnya. Setelah perang berakhir, dunia memasuki era baru. Negara-negara mulai membangun kembali kehidupan mereka. Pabrik-pabrik yang sebelumnya memproduksi perlengkapan militer kembali membuat barang kebutuhan masyarakat, termasuk radio. Produksi meningkat pesat. Harga menjadi lebih terjangkau. Semakin banyak keluarga yang memiliki radio sendiri. Di Indonesia, radio juga memainkan peran yang sangat penting. Pada masa perjuangan kemerdekaan, radio menjadi salah satu sarana penyebaran informasi yang sangat efektif. Melalui siaran radio,
Berita tentang perkembangan perjuangan dapat disampaikan dengan cepat ke berbagai daerah. Ketika akses komunikasi masih sangat terbatas, radio membantu menyatukan masyarakat yang tersebar di berbagai pulau. Setelah Indonesia merdeka, siaran radio terus berkembang. Program berita, pendidikan, budaya, hiburan, dan musik mulai memenuhi jadwal siaran. Radio menjadi media yang memperkenalkan lagu-lagu baru kepada masyarakat. Penyanyi-penyanyi nasional dikenal luas berkat siaran radio. Bahkan banyak musisi besar memulai perjalanan mereka dari studio radio sebelum akhirnya dikenal di seluruh negeri. Memasuki dekade 1950-an dan 1960-an, teknologi radio kembali mengalami perkembangan besar. Siaran FM mulai diperkenalkan secara lebih luas. Berbeda dengan AM yang mudah terganggu oleh cuaca dan gangguan listrik, FM menawarkan kualitas suara yang jauh lebih jernih. Musik terdengar lebih kaya. Suara penyiar lebih bersih. Gangguan semakin sedikit. Radio FM kemudian menjadi pilihan utama bagi stasiun musik di berbagai negara. Munculnya radio FM mengubah kebiasaan masyarakat. Orang-orang mulai mendengarkan radio sambil berkendara. Pabrik mobil memasang radio sebagai perlengkapan standar. Perjalanan jauh terasa lebih menyenangkan karena ditemani musik dan informasi. Radio kini tidak lagi hanya berada di ruang tamu. Ia ikut bepergian bersama pemiliknya. Namun kebangkitan televisi pada dekade 1950-an hingga 1970-an membawa tantangan yang sangat besar. Untuk pertama kalinya, radio harus bersaing dengan media yang tidak hanya menghadirkan suara, tetapi juga gambar. Banyak orang memperkirakan radio akan segera menghilang. Mereka percaya televisi akan menggantikan seluruh fungsi radio. Prediksi itu ternyata tidak sepenuhnya benar. Alih-alih menyerah, radio memilih beradaptasi. Stasiun radio mulai memfokuskan diri pada musik, berita singkat, informasi lalu lintas, acara interaktif, dan hiburan yang dapat dinikmati sambil melakukan aktivitas lain. Radio memiliki keunggulan yang tidak dimiliki televisi. Radio tidak menuntut perhatian penuh. Seseorang dapat mendengarkan radio sambil memasak, sambil bekerja, sambil mengemudi, sambil belajar, bahkan sambil berolahraga. Karena itulah radio tetap bertahan. Memasuki era 1990-an, internet mulai berkembang. Sekali lagi muncul prediksi bahwa radio akan berakhir. Musik dapat diunduh. Berita dapat dibaca secara daring. Orang-orang mulai menggunakan komputer untuk mencari informasi. Namun radio kembali membuktikan kemampuannya untuk beradaptasi. Stasiun-stasiun radio mulai melakukan siaran melalui internet. Mereka menghadirkan streaming yang dapat didengarkan dari berbagai negara. Pendengar tidak lagi dibatasi oleh jangkauan pemancar. Seseorang di Jakarta dapat mendengarkan siaran dari London. Pendengar di Surabaya dapat menikmati program radio dari Tokyo. Gelombang udara kini dipadukan dengan jaringan internet. Perubahan semakin cepat ketika telepon pintar menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Radio tidak lagi harus didengarkan melalui perangkat khusus. Aplikasi di ponsel memungkinkan siapa saja menikmati siaran dari seluruh dunia. Bahkan lahirlah bentuk baru yang memiliki semangat yang sama dengan radio. Podcast. Melalui podcast, seseorang dapat berbicara kepada jutaan pendengar tanpa harus memiliki stasiun penyiaran sendiri. Topiknya sangat beragam. Sejarah, teknologi, olahraga, bisnis, kesehatan, hingga kisah-kisah inspiratif. Meskipun menggunakan teknologi internet, konsepnya tetap sama seperti radio.
Suara menjadi media utama. Ini membuktikan bahwa kebutuhan manusia untuk mendengarkan cerita tidak pernah hilang. Hanya medianya yang berubah. Hari ini, radio mungkin tidak lagi mendominasi dunia seperti pada pertengahan abad ke-20. Namun keberadaannya tetap penting. Ketika bencana alam memutus jaringan komunikasi. Ketika listrik padam. Ketika internet terganggu. Radio seringkali menjadi media pertama yang kembali menyampaikan informasi kepada masyarakat. Karena itulah banyak negara masih mempertahankan sistem penyiaran radio sebagai bagian penting dari komunikasi darurat. Lebih dari 1 abad setelah penemuan gelombang radio dimanfaatkan untuk komunikasi, teknologi ini masih terus hidup. Ia telah melewati Perang Dunia. Melewati lahirnya televisi. Melewati revolusi internet. Dan tetap menemukan tempatnya di tengah perubahan zaman. Namun satu pertanyaan masih tersisa. Bagaimana masa depan radio di era kecerdasan buatan, mobil tanpa pengemudi, dan dunia digital yang terus berubah? Jawabannya akan menjadi penutup dari perjalanan panjang sejarah media yang pernah menghubungkan dunia hanya melalui suara. Warisan radio, suara yang tak pernah benar-benar padam 8. Lebih dari 100 tahun telah berlalu sejak gelombang radio pertama berhasil membawa pesan melintasi udara tanpa bantuan kabel. Apa yang dahulu hanya berupa percobaan sederhana di laboratorium kini telah berkembang menjadi salah satu teknologi yang paling berpengaruh dalam sejarah peradaban manusia. Radio bukan sekadar penemuan. Ia adalah awal dari lahirnya dunia yang saling terhubung. Sebelum radio ditemukan, jarak menjadi penghalang terbesar dalam komunikasi. Sebuah pesan membutuhkan waktu berhari-hari, bahkan berminggu-minggu, untuk mencapai tujuan. Lautan memisahkan manusia. Pegunungan menghalangi kabar. Informasi bergerak jauh lebih lambat daripada peristiwa yang sedang terjadi. Namun radio mengubah semuanya. Untuk pertama kalinya, suara dapat melintasi gunung, lautan, dan perbatasan negara hanya dalam hitungan detik. Dunia yang sebelumnya terasa sangat luas perlahan menjadi lebih kecil. Masyarakat mulai mengetahui peristiwa yang terjadi di kota lain pada hari yang sama. Kapal-kapal di tengah samudera tidak lagi benar-benar terisolasi. Pesawat dapat berkomunikasi dengan menara pengawas. Tentara di garis depan dapat menerima perintah secara langsung. Radio menjadi fondasi bagi sistem komunikasi modern yang kemudian melahirkan berbagai teknologi lain. Tanpa radio, perkembangan televisi mungkin akan jauh lebih lambat. Tanpa radio, komunikasi satelit tidak akan berkembang seperti sekarang. Bahkan teknologi nirkabel yang kita gunakan setiap hari, seperti Wi-Fi, Bluetooth, GPS, hingga jaringan telepon seluler, semuanya lahir dari pemahaman manusia tentang gelombang elektromagnetik yang pertama kali dimanfaatkan melalui radio. Dengan kata lain, radio bukan hanya mengubah cara manusia berbicara. Radio membuka jalan menuju dunia digital. Memasuki abad ke-21, banyak orang mengira radio akan menghilang. Televisi menawarkan gambar yang bergerak. Internet menghadirkan informasi tanpa batas. Layanan streaming memungkinkan siapa saja memilih lagu sesuai keinginan. Podcast memberikan kebebasan mendengarkan kapan saja. Sekilas, semua itu tampak seperti akhir dari era radio. Namun kenyataannya justru berbeda. Radio tidak mati. Radio berevolusi. Stasiun-stasiun penyiaran mulai memanfaatkan internet agar siaran mereka dapat didengar dari seluruh dunia. Program radio tidak lagi terbatas pada frekuensi AM atau FM. Kini satu siaran dapat dinikmati melalui komputer, tablet, televisi pintar, hingga telepon genggam. Pendengar tidak lagi dibatasi oleh wilayah geografis.
Seseorang di Indonesia dapat mendengarkan siaran langsung dari London, Tokyo, Sydney, atau New York hanya dengan koneksi internet. Perubahan ini menunjukkan bahwa yang bertahan bukanlah perangkatnya, melainkan konsepnya. Manusia tetap membutuhkan suara. Suara memiliki kekuatan yang berbeda dibandingkan gambar. Ketika seseorang mendengarkan radio, ia membangun imajinasinya sendiri. Ia membayangkan suasana pertandingan sepak bola melalui komentar penyiar. Ia merasakan emosi dalam sebuah drama radio hanya dari intonasi suara. Ia membentuk gambaran tentang dunia melalui kata-kata. Inilah keajaiban radio yang tidak pernah benar-benar tergantikan. Di era modern, kecerdasan buatan mulai ikut mengubah dunia penyiaran. Beberapa stasiun radio telah menggunakan sistem otomatis untuk memilih lagu, mengatur jadwal siaran, bahkan membantu membaca berita. Teknologi analisis data memungkinkan penyiar mengetahui jenis musik yang paling disukai pendengar. Sistem digital mampu meningkatkan kualitas suara secara otomatis. Di masa depan, bukan tidak mungkin radio akan semakin personal. Setiap orang dapat menerima program yang disesuaikan dengan minat, lokasi, bahkan waktu mereka mendengarkan. Mobil-mobil generasi baru yang terhubung ke internet memungkinkan siaran radio berpindah secara otomatis dari satu jaringan ke jaringan lain tanpa gangguan. Perangkat rumah pintar dapat memutar siaran hanya melalui perintah suara. Teknologi berubah, namun esensi radio tetap sama. Menghubungkan manusia melalui suara. Radio juga tetap memiliki peran yang tidak tergantikan dalam situasi darurat. Ketika gempa bumi, badai besar, banjir, atau bencana lain menyebabkan jaringan internet dan telepon seluler terganggu, radio seringkali menjadi media komunikasi yang masih dapat berfungsi. Karena itulah banyak pemerintah di seluruh dunia tetap mempertahankan jaringan radio sebagai bagian dari sistem tanggap darurat nasional. Radio membuktikan bahwa teknologi lama belum tentu kehilangan manfaatnya. Seringkali, justru teknologi yang paling sederhana menjadi penyelamat ketika teknologi yang lebih rumit gagal bekerja. Jika kita melihat kembali perjalanan panjangnya, sejarah radio adalah kisah tentang keberanian untuk menembus batas. Berawal dari teori James Clerk Maxwell tentang gelombang elektromagnetik. Dibuktikan melalui eksperimen Heinrich Hertz. Dikembangkan menjadi komunikasi nirkabel oleh Guglielmo Marconi. Kemudian disempurnakan oleh ribuan ilmuwan, insinyur, teknisi, penyiar, dan operator di seluruh dunia. Tidak ada satu orang yang membangun sejarah radio sendirian. Ia adalah hasil kerja keras banyak generasi. Hari ini, mungkin kita lebih sering menggunakan ponsel daripada radio. Kita lebih sering membuka aplikasi dibandingkan memutar tombol frekuensi. Namun setiap kali kita menghubungkan perangkat nirkabel, mendengarkan siaran daring, menggunakan Bluetooth, atau menerima sinyal Wi-Fi, kita sesungguhnya sedang menikmati warisan dari revolusi komunikasi yang dimulai lebih dari 1 abad yang lalu. Radio telah mengajarkan dunia bahwa suara mampu melampaui jarak. Bahwa informasi dapat menyatukan manusia. Dan bahwa satu ide sederhana dapat mengubah peradaban. Itulah sebabnya sejarah radio bukan sekadar cerita tentang sebuah alat elektronik. Ia adalah kisah tentang bagaimana manusia belajar saling terhubung. Tentang bagaimana dunia yang begitu luas menjadi terasa lebih dekat. Dan tentang bagaimana satu suara mampu didengar oleh jutaan telinga di berbagai penjuru bumi. Perjalanan radio mungkin telah berubah bentuk, tetapi semangatnya tetap hidup. Selama manusia masih ingin berbagi cerita, menyampaikan kabar, memutar musik, dan mendengarkan suara dari tempat yang jauh, radio akan selalu memiliki tempat dalam sejarah dan masa depan komunikasi. Terima kasih telah mengikuti perjalanan panjang sejarah radio yang mengubah cara berkomunikasi,
dari eksperimen sederhana dengan gelombang elektromagnetik hingga menjadi fondasi teknologi komunikasi modern yang kita gunakan setiap hari. Semoga kisah ini membuat kita semakin menghargai bagaimana sebuah penemuan dapat mengubah kehidupan miliaran manusia di seluruh dunia. Jika kamu menyukai video sejarah teknologi seperti ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, berikan like, dan bagikan video ini kepada teman, keluarga, atau siapapun yang tertarik mempelajari kisah-kisah di balik teknologi yang membentuk dunia modern. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih telah menonton, dan sampai bertemu kembali dalam perjalanan sejarah teknologi lainnya.